Shalom Church, selamat pagi, welcome home. Saya sangat bersuka cita kerana saudara dapat menyertai kebaktian kita pagi ini. Dan saya percaya, saya sangat yakin Tuhan pasti akan memberkati saudara. Sudah memberkati saudara sejak awal tadi. Dan saat ini saya percaya Tuhan akan memberkati kamu dengan firman-Nya, dengan roti Dia yang hidup ini yang luar biasa. Amin. Nah, kalau kita ada Alkitab, mari kita buka Alkitab kita masing-masing ke Keluaran pasal 22. Ini saudara dikasih sekalian, masa saya rekod khotbah ini, angka bilangan mangsa COVID semakin meningkat dari hari demi hari. Ya, seperti seolah-olah kita rasa putus asa, kan? Rasa very discouraged, mungkin kecewa, dan mungkin kita pikir apa lagi yang harus kita lakukan yang supaya isu krisis pandemik ini boleh diberhentikan. Dan mungkin kita rasa kita macam tidak apa lagi yang kita dapat lakukan, betul tidak? Tapi sebenarnya tidak, saudaraku. Adanya hal yang kita boleh lakukan. Banyak perkara yang tidak boleh kontrol, ya, di luar kontrol kuasa kita. Tapi ada juga hal yang sebenarnya di dalam kuasa kontrol kita. Misalnya, Tuhan telah memberi kita suatu alat senjata yang paling luar biasa dan penting dan berkuasa, iaitu doa. Ya, kita sekarang dalam musim berdoa dan berpuasa. Doa itu sangat penting, saudaraku, sebab kita connect dengan hati Tuhan, tidak dapat mengerti segala perbuatan pekerjaan Tuhan, terutama pada waktu sekarang. Amin. Dan juga kita boleh bertanggungjawab, responsible. Kita pastikan kita sentiasa ikut SOP. Tidak perlu kita kisah sama ada yang luar sana yang kita tidak dapat kontrol, orang tidak mau ikut SOP. Sekurang-kurangnya kita sendiri bertanggungjawab. Itulah satu karakter sikap yang kita harus perolehi sebagai orang percaya. Amin. Dan of course kita boleh juga saling tolong-menolong, bantu-membantu. Ini di dalam juga kuasa dan kontrol kita yang kita boleh lakukan. Jadi, khotbah kita yang saya mau ingin sampaikan kepada kita pagi ini dari firman Tuhan ini adalah ada kaitan dengan apa yang saudara dan juga saya dapat lakukan di dalam kuasa kita, dalam kontrol kita sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan. Amin. Dan kita baca di Keluaran pasal 22 mulai dari ayat 21. Firman Tuhan berkata, "Janganlah kau tindas atau kau tekan seorang orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Seseorang janda atau anak yatim janganlah kau tindas. Jika engkau memang menindas mereka ini, tentulah aku akan mendengarkan suruhan mereka jika mereka bersuruh-suruh kepadaku dengan nyaring." 24. "Maka murkaku akan bangkit dan aku akan membunuh kamu dengan pedang sehingga istri-istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim." 25. "Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai, maka haruslah engkau mengembalikannya kepadanya sebelum matahari terbenam. Sebab hanya itu saja penutup tubuhnya, itulah pemalut kulitnya. Pakai apakah ia pergi tidur? Maka apabila ia bersuruh-suruh kepadaku, aku akan mendengarkannya, sebab aku ini pengasing." Amin. Nah, saudaraku dikasih sekalian, adanya seorang, dia pergi ke Alaska, yang tempat yang sejuk juga, ya. Nah, Alaska sangat famous juga, banyaknya beruang. Dan orang ini pergi holiday, dia bercuti di situ, dan dia ada tulis satu pengalaman dia. Dia dapat perhatikan bahawa banyaknya papan tanda di merata tempat yang memberi amaran berkenaan dengan beruang. Di tempat piknik lah, adanya papan tanda seperti itu. Di pusat info lah, di pondok-pondok lah dan sebagainya. Di juga 7-Eleven lah, semua ada pondok-pondok begitu yang memberi mereka amaran berkenaan dengan beruang. Misalnya menasihatkan mereka jangan memberi makan kepada beruang. Ya, menasihatkan orang cara mengelak dari beruang kalau beruang mereka nampak beruang, dan juga apa yang harus mereka lakukan apabila terserempak dengan beruang atau diserang oleh beruang.
Dan beruang tu memang sangat bahaya. Now, teddy bear ataupun Pooh the bear yang comel saja, tapi beruang yang sebenarnya memang sangat-sangat ganas. Ya. Now, orang ini dia sampai ke satu pelawat ni, dia di satu stesen petrol yang di satu pekan kecil, dan ini yang menarik perhatian dia secara special. Itu satu tanda di pintu stesen petrol ini. Warning, if you are being chased by a bear, don't run in here. Amaran, sekiranya anda dikejar oleh beruang, jangan lari masuk ke sini. Ini peliknya. Jadi dikejar oleh beruang, orang bilang, jangan masuk. Nah, ada kalanya, ini macam sangat pentingan diri, selfish kan. Nah, ada kalanya kita, mungkin bukan kerap, tapi ada kalanya kadang-kadang kita juga ada bersikap seperti ini kan, yang kita selfish, pentingkan diri. Jangan lari. Kalau you nak apa-apa bantuan, jangan datang kepada saya. Macam tu. Nah, sebelum kita berkata, pastor, bukan saya pastor. Nah, perhatikan, Tuhan di teks yang kita baca tadi itu, ada satu hukum, dia perintahkan kepada umatnya, orang Israel, termasuk kita adalah umat dia, bukan untuk orang bukan percaya. Dan perkataan yang sangat keras, sangat kuat yang Tuhan pakai adalah janganlah. Ini bukan suatu cadangan, ini suatu perintah yang sangat keras. Dia bilang, janganlah. Nah, kenapa Tuhan pakai perkataan begitu dan secara khusus perintahkan kita sebagai umatnya, janganlah menindas, janganlah buat begitu. Kenapa? Sebab Tuhan tahu kita ini ada masalah ini. Apa masalah? Kita akan adanya kecenderungan mengambil kesempatan terhadap orang yang lebih lemah, menindas. Ini masalah manusia. Sebab kita ada masalah selfishness, kepentingan diri. Jadi hukum ini menolong kita buang itu sikap pentingan diri. Supaya kita dapat merasakan kasih Tuhan, memiliki kasih Tuhan melalui belajar dari hukum ini. Jadi saudaraku dikasih sekalian, pagi ini saya ingin menyampaikan satu firman Tuhan yang bertajuk membela yang tak berdaya. Atau dalam bahasa Inggris, defending the defenseless. Alright, mereka yang berdaya, yang defenseless adalah orang yang tidak dapat membela diri mereka, tidak dapat mempertahankan diri mereka. Nah, perhatikan firman Tuhan tidak kata kalau kamu ada wang saja yang kamu buat begitu. Firman Tuhan saja kata kalau kamu ada masa saja buat begitu. Tak ada kondisi seperti ini, saudaraku. Tak ada syarat seperti ini. Maksudnya, bila saja sebagai umat Tuhan, bila sebagai orang percaya pengikut Kristus, kita seharusnya mengasihi, menolong, membantu, bukannya menindas orang yang lain. Dan sebab kenapa? Inilah isi hati Tuhan, saudaraku. Sebab firman itu berkata di ayat 27, sebab aku ini pengasih. For I am compassionate. Ini karakter dia, ini motivasi dia untuk membantu, menolong, tidak menindas yang lain, kerana dia ada pengasih, kerana he has a heart of compassion, belas kasihan. Oleh sebab itu, kita sebagai orang percaya pun harus memiliki hati yang sama seperti Bapa kita di syurga. Ada amin? Kita mesti ada hati yang berbelas kasihan. Now, persoalannya bagaimana kita membela mereka yang tak berdaya? Dengan menunjukkan kasih kepada orang asing. Janganlah kau tindas atau kau tekan seorang orang asing. Sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Apa yang dimasukkan oleh Tuhan di sini adalah, lain kata, jika kita menindas, menekan seorang orang asing, tidak, kita berbeza kalau dibandingkan dengan orang Mesir yang jahat. Sebab dahulu mereka itu, orang Israel, memang ditindas oleh orang Mesir yang jahat itu. So sekarang kalau mereka buat yang sama kepada orang, mereka sama juga dengan orang Mesir yang jahat itu. Jadi Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang jahat seperti orang Mesir, seperti orang yang tidak percaya ini, saudaraku. Jadi dia lebih lagi memperluaskan lagi ayat ini atau hukum ini, lebih mendalam lagi dari perintah dia ini di Imamat pasal 19. Ini berkata firman Tuhan ayat 33. Jika seorang warga asing tinggal dalam kalangan kamu di negerimu, jangan kamu tindas dia. Seterusnya, sebaliknya, hendaklah kamu menganggap pendatang yang tinggal dalam kalangan kamu itu sebagai warga asal sepertimu.
Maksudnya, dia memang pendatang, tapi kita terima mereka sebagai family kita, saudaraku. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri. Wow, luar biasa. Kasihi dia seperti dirimu kerana kamu pun dahulu berdarah di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Wow. Dan Ulangan 10 ayat 19. Oleh sebab itu, hendaklah kamu mengasihi kaum pendatang. Saudaraku dikasih sekalian, bukankah Tuhan Yesus sudah mengajar kita hukum ini? Dia memberi kita suatu contoh yang paling luar biasa melalui kisah orang Samaria yang baik itu. Masih ingat? Orang Samaria yang baik menolong seorang yang lain yang sebenarnya dia adalah orang Yahudi. Tapi yang dua yang lain sama bangsa tidak menolong. Kita ada baca itu cerita. Tapi orang Samaria yang baik itu dia menolong orang yang lain. Stranger, orang asing dia tidak kenal dia. Love your neighbor as yourself. Love the stranger as yourself. Mengasihi, kasihi dia seperti dirimu sendiri. Itu dari firman Tuhan, saudaraku. Maksudnya, ini adalah suatu bukti, menjadi bukti sama ada kita benar-benar mengasihi Tuhan ke tidak. Ataupun kita semata-mata kata saja, cakap-cakap saja, nyanyi itu lagu saja yang sedap saja. Tapi dalam kita tidak sebenarnya menjadi seperti orang sembarang baik ini, mengasihi kaum pendatang seperti mana Tuhan telah perintahkan kepada kita. Kita lihat di dunia ini, saudaraku. Dunia ini sekarang dilanda oleh suatu penyakit yang lain, suatu virus yang sangat teruk. Kita ada masalah xenofobia, ada masalah racism, ada masalah diskriminasi, menindas pekerja asing misalnya, dan negara kita Malaysia tidak dikecualikan. Kita masalah racism, diskriminasi di Malaysia sebenarnya sangat teruk sekali. Ya, virus ini jauh lebih teruk dahsyat daripada virus COVID sebenarnya, saudaraku. Sedihnya kita maju secara teknologi, tetapi kita merosot dari segi nilai kemanusiaan. Oleh sebab itu, Tuhan dia tahu ini masalah manusia, termasuk kita sebagai orang percaya. Dia perintahkan secara khusus supaya kita mesti mengasihi sesama manusia, mengasihi yang lain. Inilah prinsip yang paling utama, terutamanya mereka yang berbangsa yang berbeza daripada kita, terutama mereka yang pendatang dari yang lain, pekerja yang di luar negara, datang ke Malaysia. Kita harus mengasihi mereka. Tidak apa kalau mereka orang yang main diskriminasi, main racism, menindas kita, panggil kita pendatang dan sebagainya. Tidak apa. Asalkan kita menghidupi perintah, prinsip Alkitabiah, kasih Tuhan hati dia kepada orang yang lain. Ada amin? Ya. Ada suatu ketika, masa saya masih kerja sebagai IT consultant. Masih ingat saya menjadi konsultan untuk sebuah syarikat. Dan di situ saya kenal 4 orang dari Nepali. Mereka anak muda. Dan mereka 4 sebenarnya datang ke Malaysia. Mereka nak belajar juga IT masa yang sama, nak buat sedikit kerja part-time programming. Dan kami sudah jadi kawan. Dan mula saya jaga mereka, care for them, tolong mereka cari tempat tinggal yang lebih murah, sesuai, lebih selesa. Sebab sebagai foreigner, ada kalanya mereka ditindas, ditipu dan sebagainya. Kami saya tolong, ajar mereka untuk improve English mereka. Dan pelan-pelan mereka terbuka kepada saya. Dan mulalah saya kongsikan Injil kepada mereka. Sehingga suatu hari mereka menjadi percaya. Dan mulalah saya disciple, memuridkan mereka. Juga setiap minggu saya bawa mereka ke gereja, bawa mereka ke kelompok sel. Dan disitulah Tuhan menggunakan saya untuk menjangkau, memuridkan mereka. Sehingga suatu hari mereka ada kesempatan mendapat satu pekerjaan yang lebih baik di Amerika Syarikat. Jadi mereka pergi ke Amerika Syarikat dan masih lagi mereka ikut Tuhan di situ. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudaraku dikasih sekalian, Tuhan memberi kita sebenarnya suatu peluang untuk menjangkau jiwa-jiwa dari negara yang lain dengan bawa mereka kepada kita. No, you bring life to all nations. Ini visi kita kan.
Mungkin kita tidak dapat pergi, tapi Tuhan bawa mereka kepada kita. Jadi persoalan, adakah kita mengambil kesempatan ini, peluang ini untuk mengongsikan, menginjili mereka, saudaraku. Nah, ada seorang pastor, dia ada kongsikan suatu kisah berkenaan seorang student, pelajar Jepun yang telah pergi ke Amerika Syarikat untuk melanjutkan pelajaran dia. Dan dia telah kenal seorang rakan kawan dia yang adalah orang percaya. Dan kawan ini dia telah bawa dia berkenalan dia Tuhan Yesus telah menjadi orang, jadi itu student orang Jepun sudah menjadi juga percaya kepada Yesus. Ini student orang Jepun ini dia buat satu kesaksian. Dan dalam kesaksian dia buat satu statement ini yang bagi saya sangat-sangat luar biasa. Kalaulah hari ini kamu lupa semua yang saya share, ingat statement ini, ingat kenyataan ini yang dia bilang begini. You build a bridge to me through friendship. And then Jesus came walking over that bridge. Wow! Engkau membina satu jambatan kepada saya dengan persahabatan. Kemudian Yesus datang melintas itu jambatan kepada saya. Datang kepada saya. Wow! Luar biasa. You build a bridge to me through friendship. And then Jesus came walking over that bridge. Itulah tugasan kita. Itulah yang Tuhan mau kita lakukan. Ada amin? Ya? Masa saya dan istri saya di Sarawak sebagai missionary yang ada di ramai kita sudah tahu kan, kami, Miri adalah tempat base kami. Di mana kami tinggal di Miri, kami sewa satu tempat dan kami travel banyak jalan. Nah, begitu kerap sekali sebenarnya kami jalan, ada kalinya balik ke rumah sungguh letih sekali sebab kemudian akan jalan lagi. So ada kalanya kami tidak dapat juga ada strength, kekuatan untuk bersihkan rumah. Dan kami dapat tahu seorang Filipino yang dia kerja di situ part-time helper, pembantu rumah. Dan itu caralah dia menyerah diri hidup dia dan supaya dia boleh hantar wang balik ke Filipina. Dan kami dapat tahu bahawa dia suami dia telah meninggalkan keluarga dia dan anak dia dan juga ibu dia tinggal di suatu pondok kecil saja di Filipina sebenarnya. Dan masa itu kami mintalah dia untuk ada kalanya datang, sengaja kami panggil dia supaya kami dapat berkati dia juga untuk bekerja dengan kami, tolong kami membantu. Dan so masa sekarang kami sebab di sini kan, masa sekarang musim pandemik 1 lebih tahun sudah, memang lockdown, tidak ada kerja, sudah mau kerja kan, so tiada income, tak dapat hantar wang balik ke Filipina juga. Jadi kami ketahui keperluan dia dan isteri dan saya pun juga kami tolong sebaik yang mungkin. Nah, mungkin kau bilang, wah, pasal ni kaya kan? Jangan kamu salah faham. Kami tidaknya orang kaya. Sebenarnya cukup makan sudah. Prinsip kami cukup makan sudah. Kalau ada kelebihan, Tuhan berkati, kita cuba tolong orang yang lain. Inilah prinsip kami. Ya, bukan saja kita boleh tolong dari segi cara ini, dan kita boleh extend compassion. Alright, lanjutkan ini belas kasihan Tuhan ini kepada orang asing yang di luar dari segi physical limitasi kita di sini. Mungkin misalnya project live, masih ingat tu laptop yang kami hantar kita hantar ke Kapit. Sudah sekarang di Kapit dan mereka cikgu-cikgu di sana sedang atur untuk buat pengagihan kepada student. Nanti saya bagi lebih update lagi ya. Dan baru saja ada satu call dari seorang pastor menti saya di Lahad Datu. Juga mereka ada 30 student di situ perlukan laptop ini sebab tidak dapat ikut kelas sebab tiada peranti-peranti laptop. Dan sekarang kita akan cuba planning untuk tolong mereka. Kalau kamu nak contribute, of course, we welcome to contribute, right? Dan kami juga dapat menolong dari segi kewangan. Ada pastor yang memang tiada income kerana gereja pun tiada income di Sabah. Ada perkampungan di situ. Bukannya denominasi yang sama dengan kita. Tapi kita masih tolong. Yes, orang asing jauh dari kita di sini. Tapi kita tolong sebaik yang mungkin. Kenapa ini penting, saudaraku? Sebab inilah hati Tuhan. Ada amin? Dan juga termasuk juga sekarang memang kebanyakan kita ni orang dari Sabah Sarawak kan di Semenanjung di sini dan orang yang di sini macam orang asing. Kita orang asing tapi mereka juga orang asing, like strangers kan.
Dan Tuhan telah memberi kita kesempatan. Sekarang kita dalam satu projek baru saja launch di area gereja kita di Crimson. Dan saya dapati bahawa ada orang yang hilang pekerjaan, memang perlukan pertolongan dari segi bantuan makan. Sekarang kita sudah involve bersama-sama dengan management kondo itu, dan kita akan memberi bantuan kepada community kita. Wow, ini cara yang Tuhan mau pakai kita untuk menjadi berkat. Ada amin? Kedua, bagaimana kita membela yang tak berdaya dengan menunjukkan kasih kepada mereka yang lemah dan yang mudah diserang, atau weak and vulnerable dalam bahasa Inggris. Ayat 22 berkata, jangan menindas mana-mana balu atau seseorang anak yatim. Jangan menindas mereka, saudaraku. Nah, balu dan anak-anak yatim adalah golongan yang lemah dan mudah diserang, vulnerable dalam bahasa Inggris, ya. Mudah diambil kesempatan. Nah, bukan saja mereka tu isunya bahawa mereka tu lemah, perlu perlindungan. Yang dasarnya adalah itu keluarga sebenarnya. Tuhan mau kita menjaga yatim atau balu kerana semua kita perlukan satu family keluarga. Semua kita, itu unit keluarga sangat penting. Perlu ada connection, ada dilindungi saudara sebenarnya. Terutamanya mereka yang anak-anak yatim, saudaraku. Nah, sejak saya seorang bayi, ada di SIB Live mungkin sudah tahu yang saya sudah menjadi seorang yatim. Di mana bapa saya sendiri telah meninggalkan family saya seorang bayi 4 bulan saja, meninggalkan ibu saya dan 3 adik-beradik saya yang paling bongsu. Dan saya sebenarnya, saudaraku, memahami perasaan seorang yatim sebenarnya. Dan oleh sebab itu, saya sangat memahami apabila saya baca firman ini, baca firman Tuhan berkenaan Tuhan kita adalah bapa syurgawi, kita adalah bapa kepada anak-anak yatim, saudaraku. Dan saya adanya kesempatan untuk melayani sebuah rumah kanak-kanak. Ada yang tahu saya ada mengasaskan sebuah NGO dan pertubuhan kebajikan, dan kami sudah banyak tahun kami bekerjasama melayani partner dengan suatu rumah kanak-kanak. Dan sukacita saya sebenarnya, saya juga adalah lembaga kepada rumah kanak-kanak itu. Dan saya masih ingat masa saya pergi melawat, kanak-kanak ini akan berlari kepada saya dan panjat atas saya, dan mereka akan panggil ayah, 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 ayah. Dan pada waktu itu saya dapat merasakan hati Allah Bapa kita yang begitu mengasihi. Sebab firman Tuhan berkata, aku ini adalah pengasih. I am compassionate. Firman Tuhan berkata di Mazmur 82 ayat 3. Belalah anak yatim dan orang lemah. Berilah keadilan kepada orang miskin dan sengsara. Ini adalah suatu perintah dari Tuhan. Memerintahkan kita membela anak yatim dan orang lemah, miskin dan sengsara. Bebaskanlah orang yang lemah dan tak berdaya. Luputkan mereka dari tangan orang jahat atau tangan orang fasik. Ini bermaksud mereka yang mengambil kesempatan, mereka yang menindas mereka yang miskin dan yang lemah. Tuhan melihat mereka sebagai orang yang jahat, orang yang fasik, dalam bahasa Inggris, wicked people. Nah, kita tadi baca di ayat 22, Keluaran 22 berkata, menindas. Jangan kamu menindas yatim dan balu. Perkataan menindas itu adalah ana. Maksud ana adalah menindas, memandang rendah, merendahkan, memaksa, dan menyusahkan. Itu maksud perkataan itu. Bukan saja semata-mata kita tidak menolong, itu satu hal yang lain. Tapi menindas, menekan. Ini perkataan ana ini yang sama digunakan di mana yang pengawas-pengawas di Mesir, masa mereka menindas orang Israel. Di Keluaran pasal 1 yang kita sudah belajar, perkataan itu menindas, di mana pengawas-pengawas menindas orang Israel di Mesir. Memandang rendah, menindas, memaksa. Ini perkataan yang sama. Jadi persoalan kenapa pengawas-pengawas itu mau menindas orang Israel? Sebab mereka bisa. Saudaraku, lebih kaya dan lebih berkuasa seseorang itu, lebih tinggi kecenderungannya
mau melakukan atau kontrol orang yang lebih lemah, saudaraku. Tapi itulah apa yang Tuhan benci. Itu apa yang Tuhan benci. Sekarang saya sedang handle satu case, di mana satu grup orang yang kaya, mereka dalam nama memberi bantuan kepada orang yang miskin, tetapi mereka herdik golongan miskin ini. Cakap menghina, pandang rendah, menindas, merendahkan mereka. Mereka pikir semata-mata karena mereka memberi uang, banyak uang, mereka boleh melakukan apa saja sesuka hati mereka dan menganggap semua mereka buat itu adalah betul tanpa menjaga perasaan orang yang miskin, orang yang lemah ini. Tuhan perintahkan kita membela. Maksud membela, kita mesti juga membela maruah mereka. Bukannya menghina, bukannya memperkecilkan. Jadi ini amaran dari Tuhan, saudaraku. Jangan kita mempergunakan mereka yang lemah, mereka yang miskin, untuk mendapatkan kemuliaan bagi diri kita, untuk mengangkat diri kita. Inilah yang seperti orang Farisi di mana Yesus dia menegur mereka. Jadi hukum ini mengingatkan kita berhati-hati. Alright, berhati-hati, di mana kita pastikan hati kita sama dengan hati Tuhan yang berbelas kasihan. Di Mazmur 68 ayat 5 berkata, Dialah bapa kepada anak yatim, pelindung kepada balu. Bapa kita, Allah kita, bapa kepada anak yatim, pelindung kepada balu. Maksudnya cara kita memperlaku terhadap orang yang lemah, orang yang miskin, balu dan yatim adalah bukti sama ada kita mengenal hati Allah bapa kita ke tidak. Amin. Yakobus 1, ini yang sama kita lihat. Ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah bapa kita ialah mengunjungi atau memperdulikan, itu perkataan maksud dia, yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Saudara-saudara kasih sekalian, biasanya kita lihat bahagian yang kedua saja. Oh, asalkan saya tidak berbuat dosa, asalkan dia tidak dicemari oleh dunia, kita biasanya, oh inilah saya Kristian dan saya akan masuk surga. No. Kita baca ayat ini betul-betul, ibadah yang murni, worship kita yang murni, yang tak bercacat di hadapan Allah bapa kita, adalah mengunjungi, memperdulikan yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Nah, perhatikan, ini surat oleh Yakobus ditulis kepada Kristian. Lain kata, kita bisa menyanyi, bisa menari rebana, bisa berkhotbah, bisa melayani music sebagainya, tapi Allah Bapa hanya menerima ibadah worship kita jika kita mengunjungi, memperdulikan, menjaga yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Yakobus menggunakan perkataan yang sangat kuat, saudaraku. Macam dia seolah-olah membuat suatu definisi yang penuh dengan kepastian bahawa ibadah, worship yang Allah Bapa kita terima hanya adalah apabila kita menjaga mereka yang lemah, yang miskin, saudaraku. Dia seperti echo, ya, apa yang dikatakan di Keluaran, di mana kita baca tadi, jangan menindas mana-mana balu atau seorang anak yatim. Kemudian di ayat 23, Tuhan perintahkan, jika engkau menindas, Tuhan bilang, mereka bersuruh kepadaku, aku pasti akan mendengar. Tuhan bilang apa? Aku pasti akan mendengar suruhan mereka, saudaraku. Dan yang paling dahsyat ayat 24, murkaku akan menyala-nyala, dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, lalu para istrimu menjadi balu, dan anak-anakmu menjadi yatim. Nah, kita cuba pikiran, Tuhan dia bunuh kita dengan pedang. Tuhan bukan pengasih, kenapa bunuh kita? Karena kita ini menjadi jahat, menindas, mempergunakan anak, orang miskin, yatim, dan balu, saudaraku.
Hanya beberapa perkara saja membangkitkan kemurkaan Allah yang begitu dahsyat sekali, sehingga dia membunuh sendiri, dia yang akan membunuh kita dengan pedang. Dan inilah adalah salah satunya. Jadi saudaraku, kita boleh bayangkan, boleh imaginekan saudaraku, betapa seriusnya bagi Allah Bapa kita apabila dia melihat mereka yang lemah, yang yatim, dan balu, dan dia mau kita melakukan yang sama seperti dia, berbelas kasihan kepada mereka, mengasihi mereka. Amin. Saudaraku, Ann dan saya, istri saya Ann dan saya, kami belajar setiap hari, kami belajar, setiap tahun kami belajar. Kami mau pastikan ia menjadi suatu lifestyle, gaya hidup. Kami memperdulikan anak yatim. Apa yang kami, yang mengikut keupayaan kami lah, kemampuan kami. Dan termasuk anak-anak Sabah Sarawak yang datang ke Semenanjung, belajar di sini, mungkin bekerja. Bagi kami, kamu seperti anak-anak kami. Sebab kamu jauh dari ibu bapa kamu, dan kami, kemampuan kami untuk menjaga, melindungi kamu. Ya, dan kami masih lagi belajar, bukannya kami sangat pandai sudah, tapi Tuhan mengajar kami, dan saya berharap berdoa, lebih lagi kami belajar hati Tuhan. Ya, amin. Tuhan sebenarnya memperhatikan termasuk orang yang bukan percaya, bukan Kristian, yang ada hati untuk menolong mereka yang ada keperluan. Sebagai contoh, di Kisah Para Rasul 10 berkenaan dengan Cornelius. Dia ada seorang bukan Yahudi, Gentile. Dialah orang bukan Yahudi Gentile yang pertama direkodkan secara official percaya kepada Yesus sebenarnya, di mana Tuhan mengutus Petrus. Dia ada macam leader kepada itu murid-murid Yesus kan. Utus dia, kalau kita baca Kisah Para Rasul 10, pergi ke Cornelius untuk menginjili dia dan bawa dia dibaptiskan percaya kepada Yesus. Dan kenapa Tuhan pilih Cornelius secara khusus? Kita lihat apakah karakteristik dia. Firman Tuhan berkata, Cornelius banyak bersedekah kepada orang yang miskin. Nah, ini bukan orang percaya kepada Yesus tahu. Dia banyak bersedekah kepada orang miskin. Dan kemudian Tuhan utus malaikat dia untuk berjumpa dengan Cornelius. Dan ini malaikat itu bilang, segala doa dan sedekahmu telah diredai Allah. Maksudnya, segala doa dia dan segala sedekah dia memberi menolong orang yang miskin telah sampai kepada Tuhan. Wow! Ini Cornelius bukan orang percaya kepada Yesus pada masa itu, tapi kerana doa-doa dia doa kepada Tuhan pencipta alam semesta, belum lagi kenal Yesus, tapi dia memang takut akan Tuhan. Ada ketakutan akan Tuhan itu, termasuk pemimpin negara kita, saudaraku. Kalau mereka takut akan Tuhan, mungkin belum lagi kenal Yesus kan. Tapi kalau hati takut Tuhan, mereka tidak akan melakukan perkara-perkara yang jahat, saudaraku. Termasuk juga memberi yang sedekah, semua ini akan sampai kepada Tuhan. Nah, saudaraku dikasih sekalian, jika Tuhan memberi besar tumpuan perhatian kepada seorang yang bukan percaya, apatah lagi kepada kita yang sebagai orang percaya. Kalau kita melakukan seperti mana perintahkan oleh firman Tuhan, mengasihi mereka yang lemah dan yang miskin. Ada amin? Amin. Haleluya. Dan yang terakhir, dengan menunjukkan kasih kepada yang miskin. Nah, ini satu cara khusus saya mau share apa yang firman Tuhan berkata di sini ayat 25. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Ini maksudnya orang ini dia pinjam uang kerana dia miskin, bukan kerana dia mau beli kereta atau beli rumah. Ini bukan commercial punya loan. Ini sebenarnya dia miskin, dia perlukan uang untuk beli makan bagi family dia. Jangan kita kenakan bunga, saudaraku. Kalau kita kenakan bunga, maksudnya kita mengambil kesempatan ke atas mereka ini. Sudah miskin lagi mau kita menindas, ambil kesempatan. Jangan buat begitu. Nah, perkataan bunga itu bermaksud menggigit, itu kata dasar dia itu. Bite, menggigit. Seperti digigit oleh ular. Nah, ular tu gigitan dia di kaki kita mungkin tidak besar sangat, right? Mungkin tidak sangat sakit, tapi pelan-pelan dia akan bengkak dan pelan-pelan dia akan merebak itu racun ke seluruh badan kita.
Inilah maksud dia apabila kita kenakan bunga ke atas orang yang miskin. Nah, saudaraku, mungkin kadang kita tidak mengenang bunga dari segi wang, tapi kita mengenakan bunga atau gigit dari segi maruah. Nah, ada banyak orang, mereka kaya, mau buat kebajikan, tapi cara mereka buat kebajikan, mereka sebenarnya merompak maruah orang yang miskin dengan melakukan anah. Seperti yang saya baca tadi, yang saya ajar itu. Menindas, memandang rendah, merendahkan, memaksa, dan menyusahkan orang yang miskin. Saudaraku dikasih sekalian, jika Tuhan memandang begitu serius apabila kita pinjam wang kepada orang yang miskin, memberi kita hukum ini, apatah lagi apabila kita memberi sedekah, memberi bantuan kepada mereka yang ada keperluan. Amin. Dan seterusnya, kita habis. Jika engkau sampai mengambil ubah temanmu sebagai gadai, maksudnya kamu pinjam dia wang, kamu ambil itu jubah dia sebagai satu gadai, alright? Maka haruslah engkau mengembalikan kepadanya sebelum matahari terbenam. Maksudnya, waktu pagi dia pinjam, kamu ambil itu jubah, jangan kau simpan. Dia belum lagi habis bagi saya itu hutang, bah. Macam mana sama? No. Tuhan bilang, kasih balik. Kenapa? Sebab hanya itu saja penutup tubuhnya. Itulah pemalut kulitnya. Pakai apakah ia pergi tidur? Maka apabila ia bersuruh kepada aku akan mendengarkannya, sebab aku ini pengasih. Maksudnya, masih ingat saya satu khotbah di mana value others above yourself. Menghargai orang lain jauh lebih daripada diri kita. Maksudnya, kita pikirkan dia, macam mana dia mau tidur? Coba, tapi belum habis, dia belum bayar balik. Jangan kita pikir begitu. Sebab dia orang miskin. Kita harus pikirkan kepentingan mereka, orang yang lain itu. Misalnya, di gereja kita ada satu tabung, nama dia Life Fund, ya, untuk pengetahuan kita yang belum tahu lagi, di mana Tuhan memberi saya itu visi untuk start ini Life Fund, tabung, untuk, of course, adanya orang yang menyumbang wang kepada tabung ini, termasuk juga ada yang di antara kita di SIB Life, dan puji Tuhan, bagus kalau kita teruskan, ya, ada tabung ini yang kita boleh tolong student. So, tujuan tabung ini, Life Fund, adalah untuk tolong dari segi allowance yang datang ke Semenanjung dari Sabah Sarawak. Student belajar mungkin tidak cukup wang untuk allowance, dan kami tolong dan bagi, alright, bukan pinjam, bagi mereka. Sewa subsidi rumah, sebab memang sewa itu mahal, kami bagi subsidi sangat tinggi. Ini bagi sebab perlu tempat tinggal. Kalau kita tidak tolong allowance, tolong subsidi, mungkin mereka akan ditolong oleh orang di sebelah. Akhirnya mereka akan pergi ke sebelah. Sangat bahaya, ya. Itu satu hal yang lain. Tapi yang pentingnya kita mesti tolong mereka ada yang ada keperluan. Nah, pada musim pandemik ini sejak bulan Mac tahun lepas, Tuhan letakkan dalam hati saya untuk tolong lebih lagi. Jadi saya dapati bahawa ada student yang terjejas juga dari segi income keluarga mereka. Jadi kami tambah subsidi lagi untuk sewa dia. Sehingga satu level yang ada di antara mereka yang kami bagi percuma beberapa bulan. Tolong sehingga mereka secara keuangan jadi stabil. Kenapa ini penting? Kerana inilah dia. Sudahlah, dia meski kenapa mau ambil lagi kan seperti itu jubah, bagi balik. Jangan kita ambil lagi. Inilah prinsip dia, saudaraku. Ya, misalnya baru saja saya start satu projek nama dia Life School. Life School ada di mana sebenarnya Tuhan letakkan di beban kita. Saya dengar bahawa ada yang mungkin single parent, ada yang parents mereka work from home, di mana anak-anak mereka juga PDPR, susah mau ajar macam mana kerja dan ajar, dan tidak pandai juga mengajar anak-anak mereka. Jadi Tuhan letak dalam hati saya untuk juga tolong mereka ini, kanak-kanak kita untuk bersekolah, dan juga parents mereka yang memang susah untuk mengajar, terutamanya single parent, dan juga menolong adanya student-student yang pengajian tinggi itu yang mereka family punya income terjejas. Ada yang mungkin pekerja kita yang sudah hilang kerja, hilang income. So, bagi mereka kerja sebagai tuition teacher, alright? Guru-guru atau tutor untuk mengajar kanak-kanak ini. Jadi ini projek. Siapa yang bayar? Gereja bagi subsidi yang tinggi, dan juga kalau boleh yang mampu, parents yang mampu, mereka bayar sebahagian,
Tapi kalau yang tak mampu, kami sponsor sepenuhnya. Ini yang kami lakukan. Ini yang kita. Kenapa ini penting, saudara? Kenapa saya kongsikan ini? Karena saya mau share kepada kita, kasih kepada orang yang miskin atau orang yang ada keperluan. Jangan kita minta lagi ambil kita. Tidak apa. Kalau ada keperluan, sebaik yang semampu yang saya mengikut upaya kami yang tolong. Inilah prinsip hati Tuhan. Salah satu ayat firman Tuhan yang menjadi pedoman, menjadi pegangan hidup saya adalah Amsal 19 ayat 17. Firman Tuhan berkata, sesiapa mengasihi orang miskin, memberikan pinjaman kepada Tuhan, dan Dia akan membalas jasa baiknya itu. Nah, saudaraku, lihat sini. Kita memberi pinjaman kepada Tuhan. Tuhan pinjam dari kita, saudaraku, coba pikirkan ya. Bila Tuhan pinjam dari kita, apabila kita mengasihi orang yang miskin dengan menolong mereka, sebenarnya adalah Tuhan pinjam dari kita. Dan kalau Tuhan yang pinjam, Tuhan pasti bayar balik, kan? Kalau Tuhan yang bayar balik, kita pikirkan, berkelimpahan Dia bayar balik. Amin. Amin. Inilah isi hati Tuhan, Allah Bapa kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Saudaraku dikasih sekalian, saya mendorong saudara untuk meresponi kepada firman Tuhan pagi ini. Dan salah satu tindakan praktikal yang kita boleh lakukan musim 40 hari kita berdoa berpuasa ini. Kamu berpuasa, kamu tidak makan, itu simpan itu uang yang biasanya kamu pakai untuk makan. Simpan itu uang, saudaraku. Kutip, simpan. Satu tabung. Dan pada hujung 40 hari, kita akan memberi kepada mereka yang miskin. Kita kumpulkan semua itu. Dan saya memberi kita satu challenge, satu cabaran, saudaraku. Buat ini sebagai satu prinsip kita praktikkan dari firman Tuhan ini. Dan kita memberi mereka yang miskin. Bukan saya begitu, saudaraku. Saya dapat merasakan ada di antara kita perlu Tuhan untuk buat satu perubahan hati kita. Yang asyik kita pikirkan diri sendiri saja, tapi minta Tuhan untuk ubah hati kita supaya kita ada satu compassionate heart, satu hati yang berbelas kasihan seperti Allah Bapa kita, yang mau membela mereka yang tidak berdaya, yang mereka ditindas itu, mau melakukan sesuatu untuk menolong mereka mengikut keupayaan diri kita. Tuhan yang akan memberi kita keupayaan yang tidak Tuhan Dia bilang, oh kamu buat sedikit saja, Dia buat lebih banyak. Tidak begitu. Mengikut keupayaan kita. Yang pentingnya hati kita mesti seperti hati Tuhan, saudaraku. Untuk menjangkau mereka yang orang asing ke, yatim ke, miskin ke. Mungkin dalam musim 40 hari ini Tuhan mau kita pergi menjangkau, berdoa untuk seseorang yang mungkin yang kamu kenal di sekeliling kamu, di kampung kamu, mungkin belum percaya lagi Tuhan Yesus. Waktu inilah Tuhan mau kita meresponi firman Dia seperti ini, saudaraku. Jadi kamu kata, ya pastor, ini saya, dan saya mau Tuhan menuntun saya untuk menjadi tangan kaki Dia pergi memberkati, membela mereka yang tidak berdaya ini. Kita angkat tangan di mana kamu berada. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang meresponi kepada firman-Mu pagi ini. Mereka ada kerinduan supaya Engkau membuat suatu perubahan yang luar biasa, yang mendalam sekali, yang di mana hati kami Tuhan, hati mereka Tuhan akan menjadi seperti hati-Mu, seorang hati pengasih, seorang hati yang berbelas kasihan, yang bermurah hati kepada orang yang ada keperluan, orang yang ditindas, orang yang miskin, orang yang tidak berdaya, orang yang terabai, orang yang ditolak. Tuhan, inilah isi hati-Mu, inilah hati-Mu Allah Bapa kami yang telah Engkau perintahkan mengasihi sesama manusia. Love our neighbor, seperti itu orang Samaria yang baik itu. Jadi saya doa supaya Engkau menggunakan kami Tuhan, pakailah kami sebagai alat-Mu untuk menjadi berkat kepada yang lain, membela mereka yang tak berdaya dan menjangkau orang-orang yang ada keperluan. Dan saya berdoa agar Tuhan setiap anak-Mu mulai hari ini, kalau yang bagi yang mereka belum lagi ada orang yang mereka sedang menjangkau, berdoa, menginjili Tuhan, Engkau letakkan nama dalam hati mereka. Saat ini juga Tuhan,
dalam minda mereka, dalam hati mereka, nama itu sekarang juga. Yes, dan Tuhan mau kamu lepas ini call, lepas ini pikirkan apa yang kamu harus lakukan untuk menjangkau orang asing ini, mungkin orang yatim ini, mungkin orang miskin ini, dan Tuhan mau pakai kamu sebagai saluran berkat Dia kepada mereka. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ajar kami mengasihi, love like you love. Inilah doa kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Teach me, lead me to live like you live, to give like you give, to love like you love. Teach me, lead me to live like you live, to give like you give, to love like you love. Lord, we will love with all our hearts, with all our minds, with all our souls. This love you've given us for all the world to see. Lord, we will love with all our hearts, with all our minds, with all our souls. This love you've given us for all the world to see. Lord, we will love with all our hearts, with all our minds, with all our souls. This love you've given us for all the world to see. Lord, we will love with all our hearts, with all our minds, with all our souls. This love you've given us for all the world to see. Teach to live like you live, to give like you give, to love like you love. Teach me, lead me to live like you live, to give like you give, to love like you love. Haleluya. Yes Lord, teach us to love like you love. Ajarlah kami Tuhan mengasihi seperti mana yang Engkau telah mengasihi. Inilah yang kami mau belajar, inilah yang kami mau mencari seperti Kristus, menjadi orang yang pengasih, compassionate, membela mereka yang tak berdaya Tuhan. Jadi Tuhan, saya berdoa agar segala yang Engkau telah bicara dengan kami Tuhan sepanjang kebaktian ini, Engkau akan Roh Kudus, Roh kebenaran bekerja, ambil firman Tuhan, mula bekerja lebih mendalam lagi sepanjang minggu ini Tuhan, sehingga kami menjadi seperti Kristus. Haleluya. Bukan suatu saja hukum di keluaran yang kami belajar Tuhan, tapi lebih daripada hukum, kami dapat belajar lebih mendalam isi hati Allah Bapa di surga. Amin. Dan saya berdoa Tuhan, Engkau memberkati anak-anak-Mu. Saya berdoa agar Tuhan buka pintu surga, curahkan berkat kasih karunia ke atas saudara dan sisi keluarga saudara berkelimpahan. Haleluya. Sehingga kehidupanmu saudara akan menjadi suatu berkat, menerangi, bercahaya kepada semua orang yang di sekeliling engkau. Dan saya berdoa agar Tuhan juga melindungi engkau meskipun adanya ribut di sekeliling kita di luar. Saya percaya Tuhan akan memberi kamu damai sejahtera asalkan saudara tinggal di dalam boat yang sama dengan Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan seperti mana yang Tuhan Yesus bilang,
aku memberi engkau damai sejahtera bukan yang dunia memberi engkau. Dan maksudnya damai sejahtera itu, shalom itu datang dari takhta Allah Bapa kita di syurga. Dan saya percaya engkau menerima damai sejahtera ini. Tak kira apa yang kucak-kacir di sekeliling kita, dan Tuhan akan melindungi hati mindamu dengan shalom Dia, sehingga engkau menjadi lebih daripada pemenang, mengatasi segala tantangan cabaran dalam kehidupan engkau, sama ada kerjaya, keuangan keluarga, relationship. Tuhan engkau yang akan bekerja di dalam kehidupan anak-anakmu. Haleluya. I bless you church. Tuhan memberkatimu. God bless you. Haleluya. Ucap syukur kepada Tuhan. Yes. Ucap syukur. Kalau kamu sungguh-sungguh berterima kasih kepada Tuhan, ucap syukur kepada Dia saat ini. Say thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terimalah berkat Dia. Terimalah kasih karunia Dia. Dan semua ini Tuhan, kami telah berdoa, ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan peribadi setiap kami. Semua yang percaya katakan Amen. Puji Tuhan. Terima kasih kerana menyertai kebaktian kami pagi ini, dan saya percaya saudara telah diberkati oleh kebaktian pagi ini kan. Dan teruskan kita berdoa. Jangan lupa kita join We Pray hari Rabu, malam Rabu 8.30 malam, dan juga Sabtu pagi jam 8 pagi bukan 9 untuk 40 hari puasa doa ini secara special. Dan juga Ahad pagi kita akan still worship. Oh, luar biasa. Orang sangat diberkati kerana bersama-sama kita worship Tuhan awal pagi Ahad jam 8 ke 9 sebelum kebaktian pertama jam 9 kita ya. So, let's pray together, saling dorong-mendorong masa kita datang berdoa bersama ya. So, teruskan kita menghidupi firman Tuhan pagi ini, dan pergilah di mana kamu berada mencari berkat Tuhan kepada yang lain. Amen. God bless you. Terima kasih. Jumpa lagi. Tuhan memberkati. Bye-bye.